Shalom kepada semua jemaat yang sudah hadir pada pagi ini. Dan kita akan menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Dan mari kita akan bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik pada pagi ini, kami bersyukur kami boleh ada lagi di tempat ini Tuhan, di dalam rumah ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur karena kami telah Engkau pelihara Tuhan. Sepanjang malam kami dapat tidur dengan baik. Dan pagi ini kami boleh datang untuk menyembah kepadamu. Dan juga menerima kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau mau pimpin Tuhan. Acara kami ini mulai dari awal sampai pada akhir nanti sebentar. Engkau akan tolong Tuhan supaya semua dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami undang kuasa Roh-Mu untuk bekerja di tengah-tengah kami. Apabila ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau, kami usir keluar di dalam nama Yesus. Biarlah kami serahkan semua ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom, selamat pagi. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Beri kemuliaan dong buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Ya, kita akan siapkan hati kita pagi hari ini, walaupun cuaca mendung, tapi tetap semangat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tak terasa kita sudah di pertengahan tahun kembali, biar kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Kita akan siap sedia untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, karena kita tetap ada bersama-sama Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah pujian kami Tuhan Yesus, penyembahan kami Tuhan. Bila selalu berkenan di hadapan-Mu Bapa, bila pada hari Tuhan kami memberi yang terbaik bagi-Mu ya Allah. Kami mempersembahkan persembahan kudus yang hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, semua akan perkenanan Tuhan di hadapan-Mu nyata atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Sekali lagi sama-sama kita katakan, ajarku Tuhan, haleluya. Amen. Ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah kami Tuhan, pimpinlah jalanku dalam firman-Mu. Amin. Ajar ku berharap. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya padamu. Sama-sama katakan, oh Bapa. Haleluya. Ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku. Amin. Haleluya. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup, Engkau sanggup, sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut
saya ajak bangkit berdiri sama-sama kita katakan. Ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah. Haleluya Yesus. Amin. Hanya padamu, katakan lebih sungguh lagi, pimpinlah jalanku Tuhan. Haleluya. Lah jalanku dalam terang firman-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Ajarku berharap, ku berharap hanya padamu. Sama-sama kata lebih sungguh lagi, katakan Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Haleluya. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup, Engkau sanggup, sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadi. Katakan lebih lagi, oh mari kita panggil Dia Bapakku. Amin. Inilah pujian kami Tuhan. Haleluya. Kau begitu ajaib dan sempurna Tuhan. Rancangan-Mu yang selalu mendatangkan rancangan kebaikan bagi kita semua yang berharap kepadamu. Haleluya Yesus. Amin. Heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup, Engkau sanggup. Haleluya. Mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Mari kita angkat kedua tangan kita katakan lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Bapa, kami percaya Tuhan rancangan-Mu Tuhan selalu indah bagi kami Tuhan. Begitu heran ajaib Tuhan, mujizat-Mu bernyata itu semua kami Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami percaya juga Engkau sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kami Bapa. Sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sekali lagi kita sama-sama lebih sungguh lagi katakan. Kita mau panggil Dia Bapa. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita sehati katakan lagi Bapakku. Haleluya. Bapakku, yes Lord, terima kasih Bapa yang baik. Amin. Segala rancangan-Mu, oh Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup, Engkau sanggup. Sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Oh, Bapakku, Bapakku. Yesus, ajar segala rancangan-Mu. Oh
kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus kita. Amin. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Wah, gak kedengar suara. Siap memuji Tuhan? Beri kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Allah kita yang luar biasa, amin. Haleluya. Mari semua kita bertepuk tangan dahulu. Haleluya. Amin. Hey. Hanya kau milikku di surga. Haleluya. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Katakan sekali lagi, hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini Tuhan, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Haleluya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan, hanya kau milikku di surga. Haleluya. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Katakan lebih sungguh lagi. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Katakan Allah sumber, Allah sumber, haleluya. Kuatku, Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber, Allah sumber. Katakan lagi, kuatku dan bagianku selamanya. Katakan Allah sumber, jauh semuanya. Kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Mari sama-sama kita cemas saja, katakan lebih sungguh lagi, amin. Kuatku, semua lebih keras suaramu, katakan Allah sumber kuat kita, haleluya, amin. Kuatku dan bagianku selamanya. Katakan Allah sumber, haleluya, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, haleluya, kuatku, amin. Allah sumber kuatku, haleluya, Allah sumber, amin. Kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Katakan selamanya, haleluya. Katakan sekali lagi, selamanya, haleluya, amin. Haleluya, Haleluya, puji nama Tuhan. Berikan kemuliaan lebih lagi untuk Tuhan kita, saudara. amin. Ada kuasa di dalam nama Tuhan. Karena darahnya berkuasa. Itulah yang menyebabkan kita ada di sini. Karena kita telah dibebaskan oleh darah Yesus. Amin. Amin. Sekarang menjadi kesaksian bagi kita. Oleh darah anak domba, iblis telah dikalahkan. Amin. Haleluya. Sekarang waktunya keselamatan itu datang kepada kita. Haleluya. Tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa
kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. sekali lagi katakan, Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. mari kita memuji Tuhan dengan hati bersyukur bahwa kita telah diselamatkan dan diberi kuasa untuk menjadi saksi. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah domba, Oleh darah anak domba. amin. Oleh darah anak domba kita diberi kuasa dan kita lebih daripada pemenang. Siapa yang merasa lebih dari pemenang? Katakan kepada kiri kanan dengan tos, aku lebih dari pemenang. Kamu juga. Haleluya. Berikan kemuliaan lebih lagi untuk Tuhan kita, saudara. Saya persilakan duduk untuk semua jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita sudah menaikkan setiap pujian kita yang terbaik, saudara. Tiba saatnya kita mau datang dalam penjemahan kita. Kita mau datang lebih dalam lagi. Teramat mudah, saudara, jika kita mengatakan, Tuhan atau Yesus, aku mengasihi Engkau, aku mencintai Engkau. Apabila kita dalam keadaan yang bersuka, apabila kita dalam keadaan yang berkelimpahan, teramat mudah mengatakan hal itu. Tapi apakah dalam hal sulit, pada saat kita berduka,
Pada saat kita mengalami pergumulan, apakah kita tetap bisa mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan? Kita menyatakan pujian penyembahan kita. Kita mau layakkan nama Tuhan, kita mau muliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Kita mau katakan pujian, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka. Katakan, sebab Kau layak Tuhan. Sebab Kau layak. Haleluya. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas. Mari jemaat kita boleh bangkit diri semua, katakan sebab Kau layak. Oh, terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Haleluya. Terima puji. Sebab Kau layak Tuhan. Sebab Kau layak. Kau yang layak Bapa. Terima puji. Thank you Lord, thank you Jesus. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Haleluya. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas. Katakan dengan lebih lagi, sebab Kau layak Tuhan. Haleluya. Kau yang layak menerima segala pujian, hormat, ucapan syukur kami Bapa. Haleluya. Sebab Kau layak Tuhan. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Oh,
atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebab Kau layak Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan. Hanya Dia yang layak menerima segala pujian. Hanya Dia yang layak menerima segala kemuliaan. Teramat mudah saudara. Sangat mudah kalau kita mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Jikalau kita masih sehat. Jikalau kita berkelimpahan. Jikalau kita sedang bersuka cita, teramat mudah mengatakan hal itu. Tapi Tuhan juga mau kita bersyukur. Tuhan juga mau kita mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan. Sekalipun kita dalam sakit penyakit kita. Sekalipun kita dalam masa-masa sulit kita saudara. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap tinggikan namanya. Karena menyenangkan Tuhan, itulah kerinduan kita saudara. Menyenangkan hati Tuhan itu adalah pekerjaan kita saudara. Kami rindu Tuhan. Kami mau belajar Bapa. Dalam segala keadaan kami Tuhan. Kami mau bersyukur. Dalam segala keadaan kami Tuhan. Kami mau tetap mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Naikkan ucapan syukurmu saudara. Apapun yang sedang kita pergumulkan. Nyatakan dalam doamu pada saat ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Ampuni kami Bapa. Jikalau kami seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Jikalau kami seringkali mengandalkan kekuatan manusia. Seringkali Bapa kami lupa. Kami punya Tuhan yang begitu luar biasa. Ajarilah kami Tuhan untuk tetap terus mengandalkan Engkau Tuhan. Haleluya. Karena menyenangkan hati-Mu Bapa. Itulah kerinduan kami. Dalam segala keadaan kami mau tetap menyenangkan hati-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan. Katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu.
tuluskan hingga tulus selalu, agar kami menyenangkan-Mu Tuhan, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu Bapa, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan kami Tuhan, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Sungguh benar Bapa, sungguh benar Tuhan Yesus, sungguh benar Allah Roh Kudus. Menyenangkan-Mu Tuhan, itulah kerinduan kami Tuhan. Ajarilah kami Bapa, untuk kami mau tetap setia menyenangkan hati-Mu Tuhan, dalam segala keadaan kami, suka maupun duka Tuhan, kami mau tetap menyenangkan hati-Mu Bapa, tanpa terkecuali Tuhan. Kau mau tolong Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Engkau melihat setiap hati-hati kami anak-anak-Mu Bapa. Kami membawa segala pergumulan kami. Kami datang membawa segala doa, pergumulan, sakit penyakit kami, permasalahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sungguh terlebih besar. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah setiap ucapan syukur kami Tuhan, yang telah kami naikkan kepadamu Tuhan. Inilah setiap doa-doa pergumulan kami Tuhan, yang telah kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami imani, kami percaya Engkau akan menjawab setiap doa kami Tuhan. Dengan cara-Mu Tuhan, di waktu yang tepat, Engkau senantiasa menolong kami Bapa. Kami serahkan Tuhan, segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Jadikan kami selalu Tuhan berkat-Mu dimanapun kami berada Bapa. Biar kami boleh menjadi saluran berkat-Mu, dan kami boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Inilah setiap doa kami Bapa. Inilah setiap doa kami Tuhan Yesus. Inilah setiap doa kami Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Baiklah, kita akan menyiapkan hati kita. Sekali lagi saya ucapkan shalom kepada semua jemaat yang sudah hadir pada pagi ini. Kita bersyukur walaupun dalam cuaca yang hujan kita masih tetap bisa beribadah. Puji Tuhan. Dan kita diberi kesehatan. Dan pada pagi ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh istri saya yang tidak mau disebut pendeta, tapi dia lebih senang disebut Tante Hani. Tante Hani. Mari, saya persilakan. Maaf ya kalau saya suka guyon ya, tapi memang semua orang panggil Tante ya. Puji Tuhan. Selamat pagi semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik, luar biasa. Ya, sekalipun mendung gelap, tadi hujan tapi kelihatannya sudah mulai terang. Tuhan sangat baik, haleluya. Mari kita akan menyanyikan satu pujian. Kurindu sabdamu, kurindu firmanmu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan, kurindu menikmati sabdamu. Kurindu sabdamu. Saya undang bangkit berdiri. Kurindu firmanmu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Hanya kepadamu kami berserah. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Ku rindu menikmati sabdamu. Bapa dalam surga, berfirmanlah kepada kami semua pada pagi hari ini. Sucikan dan kuduskan hamba-Mu. Bahkan kami semua yang ada. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Roh Kudus urapi setiap jemaat-Mu juga yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Segala gangguan, segala roh jahat kami tolak semua keluar di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan ada beserta dengan kami. Tuhan menyertai pembawaan firman Allah. Banyak yang tidak sempurna. Tetapi kami percaya Roh Kudus akan sempurnakan. Tuhan terima kasih. Kami serahkan kebenaran firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk semua. Waktu cepat sekali sudah jam 9 kalau tidak salah. Ya. Puji Tuhan kita bisa bertemu satu dengan lain pada saat ini. Kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh mendengar, untuk kita boleh memuji Tuhan, untuk kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari saudara siapkan hati kita, amin. Sudah siap? Apa masih mau bicara dulu? Atau masih mau ke bawah, ke WC dan sebagainya? Tidak. Mari saudara siapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Allah.
Apakah itu firman Allah, saudara? Apakah gunanya firman Allah? Saudara perlu firman Allah? Amin. Firman Allah perlu, saudara. Sangat perlu. Bagi saudara, bagi saya, apalagi juga saya sangat perlu. Kita mau belajar bersama. Kita buka daripada Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Haleluya, haleluya. Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dia menusuk amat dalam sampai memisahkan antara jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Puji Tuhan. Firman Allah, Rasul Paulus kepada suratnya yang dikirim kepada orang percaya di Ibrani, memberi didikan dan nasihat. Firman Allah. Apa sih firman Allah? Ada yang mungkin yang belum tahu. Nih, saudara, ini firman Allah. Ya, saya tidak pakai HP, saya tetap pakai Alkitab saya. Ini firman Allah. Firman Allah hidup, kuat, tajam lebih daripada pedang bermata dua. Saudara percaya firman Allah? Amennya dikit, amin. Percaya firman Allah? Amin. Firman ini menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa roh, sendi sumsum. Sanggup membedakan perkembangan pikiran dan hati kita. Itu firman. Haleluya. Saya akan belajar kita bersama, ada 3 bagian. Firman Tuhan, firman Allah hidup. Kenapa saya katakan hidup? Kita buka Yohanes pasal 1 ayat 1. Kita buka dulu ya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ini adalah firman Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi berdasarkan ayat kita bisa lebih yakin bahwa firman itu hidup. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu sudah menjelma menjadi manusia. Menjadi daging. Jadi firman Allah siapa? Hidup. Dia berkuasa. Saudara, tanpa firman Allah kita gak bisa hidup. Ketika firman Allah memenuhi hati saudara dan saya, maka mujizat kesembuhan pasti terjadi. Haleluya. Setiap firman Allah itu menjadi hidup. Ya, dia akan bicara dalam hati kita. Percaya firman Allah itu berkuasa, saudara. Dia menjadi pelita, menjadi terang. Firman Allah enggak mati. Bukan sekedar teks tulisan. Tapi firman Allah itu ada kehidupan. Dia sudah menjadi manusia, saudara dan saya. Kalau orang makan 1 hari 1 kali, saya rasa kurang. Mungkin makan padatnya 1 kali, belum makan cemal-cemilnya. Bisa nggak tahu berapa kali. Kalau sekali kurang ya saudara, kurang, nggak ada kekuatan. Lemes. Kecuali saudara puasa ada punya tujuan.
Saya percaya di tengah puasa, walaupun mungkin ada yang sakit mah dan sebagainya, ada banyak kesaksian. Waktu dia puasa, dia ada sakit mah, tapi dia sembuh. Haleluya. Saudara, manusia penting makan supaya hidup, supaya kuat, supaya sehat. Tetapi firman Allah bagaimana? Gak bisa saudara cuma seminggu sekali dengar firman. Gak bisa saudara cuma sekali-sekali baca firman. Gak bisa. Firman ini harus kita dekat, bersekutu. Setiap hari harus intim, bersekutu dengan Tuhan. Belajar firman. Karena firman Allah itu hidup. Kalau firman Allah itu hidup, menghidupi saudara dan saya, maka apapun yang saudara perlu, saudara sakit dijamah dan sembuhkan. Percaya saudara, ini firman Allah. Akulah roti hidup. Siapa yang berkata itu? Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup. Dia tidak akan lapar lagi. Dia tidak akan haus lagi. Itu firman Allah. Manusia lebih penting kan makan dong. Saya kerja untuk apa? Makan sesuap nasi. Firman Allah, ya begitulah. Mau penting boleh, gak penting juga boleh. Terbalik saudara. Itu firman Allah. Dia hidup, dia berkuasa. Waktu kita baca, waktu kita dengar. Dan firman Allah itu hidup, dia menghidupkan kita. Haleluya. Siapa yang suka baca firman Allah? Ada yang baca firman Allah? Amin. Ada berapa tangan yang angkat? Atau ada yang malu, saya baca, entah baca gitu ya. Saudara mau hidup? Baca firman. Dia hidup loh, dia berkuasa. Makanya saya bilang setiap perkataan kita juga hidup. Haleluya, haleluya. Saudara, ini menjadi makanan kita. Saya tidak terlalu panjang-panjang karena ada perjamuan kudus juga hari ini. Tapi waktu cepat sekali berjalan. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup. Yang turun ke dunia. Menjadi daging. Dia ada bersama dengan kita saat ini. Percaya? Percaya? Amin. Firman Allah adalah kuat. Kuat. Haleluya. Kita baca ya. Coba kita baca. Efesus pasal 6 ayat 10. Buka semuanya cepat saja. Kita baca dengan cepat. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat. Di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Firman Allah. Di sini ada kekuatan. Kekuatan dari mana? Kekuatan dari Roh Kudus, dari kuasa. Ini firman Allah diilhamkan oleh Roh Kudus. Ada kekuatan, ada kuasa. Manusia gak selalu kuat kan? Kita banyak menghadapi masalah bukan? Betul? Kuat gak berjalan sendiri? Kuat. Kita lemah. Kita perlu firman. Karena firman ini menguatkan kita. Yang memberi kita kekuatan. Tadi firman Allah memberi kita kehidupan. Ini memberi kita kekuatan, memberi kita semangat. Kalau saudara gak ada firman, kita lemes. Ditanya apa gak tahu. Betapa kuat saudara
Sakaria pasal 4 ayat 6 katakan apa? Coba ada satu saudara bisa baca, tolong saya. Sakaria pasal 4 ayat 6. Ada yang cepat bisa baca, tolong. Saya akan baca saja dengan cepat. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukan dengan kekuatan kita. Mungkin saudara hari ini kuat. Mungkin saudara hari ini hebat, perkasa. Tapi enggak selamanya kita kuat. Saudara butuh firman. Saudara perlu firman. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kalau nggak ada kuasa Tuhan, kita manusia nggak ada yang kuat, saudara. Kita lemah. Pasti. Kenapa banyak orang jatuh bangun? Kenapa banyak orang sedikit tinggalkan Tuhan? Kenapa banyak orang yang kecewa? Kenapa banyak orang yang sakit hati? Karena nggak kuat. Memang manusia sedemikian. Bukan dengan kekuatan, dengan keperkasaan kita. Tapi oleh roh Tuhan. Oleh firman Tuhan semesta alam. Roh Kudus yang beri kita kekuatan. Yang memampukan saudara dan saya. Tanpa kekuatan Roh Kudus. Gak kuat saudara, gak bakalan kuat deh. Kalau mau coba boleh. Saya berani jamin. Kenapa banyak orang silih berganti keluar masuk. Masuk gereja ini keluar masuk sono, masuk sini masuk sono lagi. Akhirnya keluar masuk. Gak ada kekuatan. Akhirnya lama-lama jauh dari Tuhan deh. Haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia saudara bukan makan karena makan bami, makan bakso saudara hidup. Manusia hidup oleh apa? Ini firman. Mau hidup, mau kuat. Firman Allah. Saudara harus kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat. Di dalam kekuatan kekuasaan Tuhan. Bukan kekuatan saya. Saya pun juga manusia. Berapa sih umurnya kuat-kuatnya? Mulai 60 mulai lemes ya. Kaki mulai sakit, tangan sakit 70 apalagi. 80 udah gak tahu udah kayak gimana ya. Memang itu sesuai firman Tuhan. Kalau kuat 80 kalau kuat. Tapi manusia gak kuat. Perlu firman, perlu roh. Perlu kuasa. Firman Allah dahsyat. Haleluya. Langit bumi diciptakan lewat firman Allah. Hanya dia berfirman, jadilah terang, terang jadi. Jadilah gelap, jadi. Jadilah ikan-ikan di laut, burung di udara, jadi. Firman. Ada kuasa. Makanya anak-anak Tuhan mulutnya harus pakai masker gitu ya. Kadang-kadang masker penting-penting juga ya. Jaga mulutnya ya. Kalau mau ngomel ada masker nggak kelihatan ya. Ngomel apa nggak tahu kan, benar nggak? Mau ketawa, mau cemberut, mau apa nggak kelihatan dari mulut. Mau ngoceh gitu ya, nggak kelihatan sudah. Oh gitu ya. Jaga. Ada kuasa. Manusia hidup bukan dari roti. Siapa yang belum makan? Saya. Haleluya. Makan firman Allah dulu yang. Sebentar baru beli bakso. Mau beli apa? Dan lainnya banyak. Kekuatan firman Allah melalui roh Allah. Dia menyelidiki, dia mengubah, dia menyadarkan semua orang dari segala bangsa di permukaan bumi ini. Haleluya, doa
yang penuh kuasa firman. Membuat banyak orang bertobat. Kuasa firman Allah menghibur orang yang sedih. Kuasa firman Allah menyembuhkan orang yang sakit. Firman Allah kuasa juga membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Lazarus keluar, dia keluar. Firman Allah itu berkuasa. Dia kuat. Orang lumpuh berjalan, orang timpang, orang buta melihat, orang bisu, orang tuli bicara dan dengar. Itu dahsyatnya firman Allah. Dia kuat. Dengan firman semua jadi. Semua dilakukan dengan firmannya yang kuat dan dahsyat. Bangga gak saudara punya Tuhan yang dahsyat? Haleluya, amin. 1, 2, 3. Saya bangga punya Allah yang dahsyat. Allah saya hidup. Saudara tadi memuji Tuhan, bukan? Saudara sembah siapa? Sembah siapa? Ya Tuhan. Dia ada di tengah kita. Dia hidup. Dia adalah firman, dia Allah. Sebab itu kita memuji dia, kita memuliakan dia, kita angkat tangan. Kita berseru kepada dia, kita berdoa memanggil nama dia, kita dengar. Dia dengar, puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, cepat. Firman Tuhan lebih tajam daripada pedang bermata 2. Efesus 6 ayat 17. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ini firman Allah saudara. Tajam seperti pedang bermata 2. Kalau pedang dunia itu mesti diasah. Kalau udah tumpul diasah supaya tajam. Kalau firman Tuhan gak perlu diasah saudara, sudah tajam terus selama-lamanya. Ya, ini firman Allah. Bisa menusuk sampai dalam. Memisahkan jiwa roh kepada sendi-sendi dan sumsum. Pedang, yaitu roh Allah, firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan dikatakan berjaga-jagalah, berdoalah setiap waktu dalam roh. Berjaga-jagalah di dalam doamu, di dalam permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang yang kudus. Siapa yang suka berdoa di sini? Saya sering kali bicara ya, ayo dong datang doa Selasa dong. Siapa yang mau datang doa Selasa? Halo? Halo? Sibuk? Kerja? Kuliah? Sekolah? Capek? Urus rumah tangga? Betul. Saya juga lakukan itu semua kok. Kalau diturutin badan semua nggak ada yang bilang aku nggak capek. Semua pasti bilang capek. Capek nggak saudara? Capek. Apalagi udah tua ya ibu-ibu ya. Tapi saya bersyukur ibu-ibu kaum wanita setia dalam kaum wanita. Padahal sudah 80 lebih semua rajin, setia. Oh luar biasa. Tuhan begitu baik. Tuhan sangat baik. Pedang bermata 2 adalah senjata. Bangsa Romawi dia pakai itu pedang. Di zaman dahulu 2 sisi itu tajam saudara. Bentuknya begini. Ada mata. Ini tajam, sini tajam. Jadi kalau dia mau lakukan peperangan, dia pakai itu, memiliki 2 sisi tajam dari ujung yang runcing ke mana saja itu orang pasti kena. Tajam. Tapi firman Allah lebih tajam dari itu. Ya. Firman Allah lebih tajam. Dia dahsyat, dia hidup, dia kuat. Dia sanggup memisahkan, membedakan pertimbangan pikiran kita. Dia menyegarkan jiwa kita.
Dia tajam untuk memotong, memisahkan. Mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang kudus, mana yang dosa. Firman Allah bisa memberitahukan itu kepada kita. Makanya baca firman. Dari mana kita tahu ini boleh, ini tidak. Ini Tuhan izinkan, ini Tuhan gak izinkan. Baca firman. Baca firman. Itu bisa mengoreksi hidup kita. Membetulkan hidup kita. Mengasah hidup kita. Menegur kepada kita. Firman Allah menyelidiki. Menegur kalau salah. Amin. Amin. Tapi banyak ada beberapa orang. Ada. Kalau dia dengar firman Tuhan. Yang dia gak suka nih. Dia gak suka. Terutama yang gak suka apa? Siapa yang tahu? Siapa yang gak suka dengan firman Tuhan? Yang pertama yang kita gak suka apanya coba? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu ya? Ayat-ayat perkataan firman yang menyinggung soal dosa. Betul? Betul gak? Ayat-ayat yang menegur tentang dosa. Yang memerintahkan. Ya. Yang menganjurkan. Supaya kita berubah. Bertobat. Tinggal ke dosa. Hidup benar. Kadang orang gak suka. Betul gak? Menyakitkan. Loh itu Tante Hani tuh singgung saya tuh. Saya disinggung tuh sama dia. Saya sakit nih, saya tersinggung nih. Saya gak seneng tuh firman Tuhannya tuh. Memang firman Allah tuh tajam. Seperti pedang bermata dua, lebih dari itu. Makanya bisa menusuk sampai ke dalam. Tuh sakit. Kok dia tahu sih masalah saya? Kok dia bisa tahu sih bicara masalah saya? Ya itu firman Allah. Itu roh Allah yang beritahu. Banyak orang jadi sakit hati. Ya. Banyak orang yang aduh gimana ya. Saya ke gereja itu. Saya disinggung terus. Atau belaga denger tapi belaga gak denger. Belaga tuli, seserah. Seharusnya saudara kita semua waktu kita dengar firman. Kalau firman itu menegur kepada kita, menemplak kita. Ya, kita harus apa? Marah? Marah? Jadi gimana mestinya? Mestinya gimana? Bersyukur. Karena Tuhan masih sayang saudara dan saya. Kalau Tuhan udah gak sayang, kita gak ditegur lagi. Sebodoh lah tuh anak mau tercebur kek, mau kejungkir kek. Saudara punya anak, sayang anak gak? Sayang, semua pasti sayang. Kalau anak saudara salah, dia tegur. Dia marah, kita kalau masih kecil kita pukul. Kalau udah gede kita mesti nasihatin. Karena kita sayang. Demikian apalagi Tuhan. Harusnya kita bersyukur, kita berterima kasih. Jangan keraskan hati ini. Saya gak mau dengar, saya gak mau terima. Itu menyinggung saya doang tuh. Tuh pendeta ini nyinggung. Gue gak mau ke gereja situ lagi deh. Mendingan pindah gereja yang gak ada singgang-singgung. Gak ada yang tersungging itu ya. Barang siapa ku kasih, kata firman Allah Wahyu 3:19. Barang siapa yang ku kasih, ku apain? Tegur. Kalau perlu, hajar. Sakit loh. Jangan sampai Tuhan hajar kita. Sakit.
Jangan sampai. Kalau Allah sudah marah, kalau Allah sudah murka, siapa yang bisa tahan? Gak bisa lari dari murka Allah. Jangan tunggu Allah tegur. Begitu tegur, oh ya Tuhan terima kasih. Ini firman buat saya. Ampunin saya Tuhan. Saya berjanji Tuhan. Saya akan bertobat. Saya mau setia. Saya mau tinggalkan hidup lama. Saya mau hidup dekat dengan Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Harusnya begitu kan? Firman Allah katakan kalau dia kasih, dia tegur, dia ajar. Sebab itu relakanlah hatimu. Rela dong. Terima dong. Bertobat. Harus bertobat. Jangan cuma dengar, tahu, ya udah. Jangan sampai Tuhan hajar. Kalau Tuhan kasih loh, beruntung. Kalau Tuhan masih hajar, itu beruntung. Masih ada akan keselamatan. Masih bisa diselamatkan. Kalau sampai Tuhan gak mau apa-apa yang kita sebodoh, cuek kita bilangnya. Sebodoh amat. Sekarang saudara, anak tetangga, apa saudara ikut campur? Saya tanya, apa ikut campur? Kita pukulin tuh anak tetangga nakal mamanya. Oh saudara bisa dimarahin sama bapaknya loh. Anak gua kok berani pukul anak gua. Bener gak? Kita gak bisa. Anak tetangga ada bapaknya, ada emaknya. Demikian saudara dengan saya. Saya anak Bapa di surga, anak Allah. Kalau kita salah, kalau kita ditegur oleh firman Allah, sekalipun itu tajam, sakit. Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan sayang kita. Tuhan mau kita bertobat. Tuhan mau kita selamat. Itu yang Tuhan mau. Tobat dong. Bertobat. Itu. Firman Tuhan itu menumbuhkan iman kita. Kalau saudara dengar, saudara lakukan, iman kita akan tumbuh. Tuhan ingin ke semua saudara dan saya masuk ke satu tempat perhentian yang kekal. Di mana tempat perhentian kita yang kekal? Di mana? Enggak tahu. Ada yang tahu, ada yang enggak? Tempat perhentian yang kekal itu adalah di surga. Mau? Mau ditegur? Firman Allah. Hidup kuat, tajam. Oh ini dosa tidak boleh. Kau tidak, katakan tidak. Boleh, boleh. Selebih dari itu enggak ada yang abu-abu. Boleh, enggak. Ya enggak masuk surga. Pilihan di tangan kita semua. Ingat, Tuhan tidak pernah memaksa kita. Saudara bebas pilih. Tidak ada unsur kepaksaan dari Tuhan. Tidak. Haleluya. Kita harus baca firman Tuhan. Setiap hari baca. Kalau kita baca firman, saudara ada dosa, firman Allah, dia akan bongkar. Dia akan koreksi. Dia akan kasih tahu, kamu salah. Kamu tidak boleh. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Firman Allah menegur, memperbaiki kesalahan kita, perbuatan kita. Setiap hari hidup kita senantiasa dibersihkan, dikoreksi, dikuduskan. Hidup kita menjadi lebih berkenan kepada Dia. Menjadi seperti gak ada yang tahu. Hidup saudara mau jadi seperti siapa? Seperti Yesus. Ada satu pendeta, ada satu jemaat bilang begini. Bu pendeta nih. Dia tanya sama ibu pendeta, Bu pendeta. Saya tanya, kalau bercerai boleh gak? Satu dosa nih, satu. Bercerai boleh gak? Gak boleh.
Bercerai boleh gak? Tidak. Ada satu jemaat tanya, Bu, kalau bercerai boleh gak? Tidak. Kok si A bercerai? Contohnya saya kasih nama. Si A deh ya. Kok si A boleh, Bu? Oh, kamu mau jadi seperti si A atau mau jadi seperti Tuhan? Itu cuma jawabannya. Berzina boleh gak? Enggak. Kok si A boleh? Kamu mau jadi seperti A atau mau jadi seperti Tuhan? Pilihan di tangan kita. Cukup jawabannya itu saja singkat. Kalau mau jadi seperti A ya silahkan lakukan. Kalau mau jadi seperti Tuhan ya gak boleh dong. Bacalah firman Allah. Mari kita buka firman Allah, mari kita baca, mari kita sambut firman Allah. Kita bersyukur, kita masih bisa ditegur, kita masih ada firman Allah yang menolong kita, yang menegur, yang menemplak kita segala dosa sampai sekecil-kecilnya. Dia tahu pikiran kita, dia tahu perasaan kita. Kalau ada pikiran kita yang kotor, yang jahat, waktu kita baca firman, Roh Kudus bekerja. Ini tidak boleh, ini pikiran yang kotor. Ini harus begini. Makanya baca firman. Banyak orang berkata, saya nggak ngerti kalau baca firman. Saudara kira saya ngerti? Saya juga nggak paham semua Alkitab. Saya juga manusia. Saya juga mesti baca, saya juga mesti belajar. Baca saja, ngerti nggak ngerti baca. Yang penting baca. Minta Roh Kudus akan pimpin, akan tolong kita. Amin. 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 Baca ya. Firman Allah itu hidup saudara. Ini firman Allah bukan firman Allah cuma sekedar tulisan. Bukan buku cerita dongeng, bukan komik. Ini hidup. Tapi bukan karena ini firman Allah hidup kita jadi dewa-dewain, kita jadi apa? Jimat. Gak boleh. Ini bukan jimat. Ada orang, ada apa-apa, oh taruh firman di dada. Gak pernah baca firman, taruh di dada. Buat apa? Emangnya dada kita bisa baca? Betul atau betul? Jangan jadi jimat. Cuman ditaruh minggu dibawa, ditaruh sampai berdebuan, kotor, segala macam. Barang bisa digigitin tikus kali. Maaf, firman Allah, saya tidak digigit tikus. Karena sering banyak digini-giniin, jadi ada yang robek-robek dikit lah. Nah itu, bukan jimat, sekali lagi bukan jimat. Harus dibaca, harus dengar, harus dilakukan. Itu yang Allah mau. Karena dia hidup. Dia berkuasa. Dia kuat. Saudara lemah, baca firman. Saudara kuat. Ada kekuatan. Oke? Dia tajam loh. Dia tegur kalau kita salah. Mau ditegur? Mau bertobat? Haleluya. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan kembali firman Allah. Saya percaya Tuhan akan tolong kita semua. Supaya kita lebih setia. Lebih banyak baca firman. Tuhan berkati kita semua. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku, amin, dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan bersujud. Aku datang. Kita bangkit berdiri semua saudara sekalian. Di hadapan-Mu ku rasakan indah
hadirat-Mu. Amin. Dan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Oh, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga. Firman-Mu yang mengubah sikap hati kami. Firman-Mu yang memenuhi bejana hidup ini. Firman-Mu yang akan menopang, yang akan menyembuhkan jikalau kami sakit, dikala kami lemah. Firman-Mu yang akan kuatkan kami. Dikala kami mau jatuh, firman-Mu yang akan tegakkan kami. Uriata sandara kaya maya sikur rata sikia. Urata sikian dara mata sandara. Oh haleluya. Firman-Mu memberi kami kekuatan. Firman-Mu yang menegur kami. Dikala kami ada dosa, dikala kami ada salah di hadapan-Mu, Tuhan, tegurlah kami melalui firman-Mu. Biar kami hidup benar, kami mau hidup berkenan kepada-Mu Tuhan. Tolong semua jemaat-Mu di tempat ini, supaya mereka boleh tetap kuat, mereka boleh tetap setia, mereka boleh menjaga hidup mereka. Mereka boleh setia membaca kebenaran firman-Mu. Karena di dalam firman-Mu ada kekuatan, ada kuasa. Oh, yang sanggup menolong kami, yang sanggup menegur kami dikala kami ada dosa. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Sekalipun hamba tidak sempurna, Roh Kudus akan sempurnakan. Tuhan, tolong kami semua jemaat-Mu, kuatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah akan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Saya serahkan kepada yang akan melanjutkan. Ya, kita akan masuk dalam acara yang berikutnya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah menguatkan kepada kita pada pagi ini. Dan saya undang untuk yang membantu untuk perjamuan Tuhan pada pagi ini. Untuk maju ke muka. Dan kita akan baca beberapa ayat di dalam firman Tuhan sebelum kita akan menerima perjamuan Tuhan pada pagi ini. Yang terambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai yang ke-30. Saya akan membacakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara
yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Baiklah, kita akan menyiapkan diri kita untuk menerima perjamuan Tuhan pada pagi ini. Kita periksa kembali akan hati kita, bagaimana dengan dosa-dosa kita. Biarlah kita mau Tuhan mengampuni akan semua dosa-dosa kita. Nanti Pak Amri akan berdoa untuk kita pada pagi ini. Silakan. Mari saudara, kita berdoa sebelum kita mengambil sepotong roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang telah terpecahkan untuk kita semua. Dan juga air anggur yang melambangkan darahnya telah tercurah bagi kita orang berdosa, dan dia sudah menyucikan kita pada saat pagi hari ini. Mari saudara, tundukkan kepalamu dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik, bahkan terlebih baik bagi kami. Saat ini Bapa, bukakan pintu hati kami ya Bapa untuk menerima air anggur dan roti ini Tuhan, yang memberikan dampak bagi kami, memberikan kekuatan bagi kami, memberikan satu mujizat kepada kami, karena Engkau rela telah mati kepada kami semua. Tetapi terlebih dahulu sucikan hati kami, pikiran kami, sehingga kami layak dan berkenan memakan dan meminum air anggur dan roti ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan mengambil roti, sepotong roti dan air anggur, dan kita akan minum bersama-sama. Sebelum itu nanti kita akan lagi berdoa. Mari kita akan bangkit berdiri kalau kita sudah dapat semua pada pagi ini. Kita akan pegang terlebih dahulu roti di tangan kanan kita, yang melambangkan tubuh Yesus yang dikorbankan bagi kita. Bersyukur karena Bapa sangat baik bagi kita, mengirimkan putranya yang tunggal, supaya kita boleh dikembalikan hubungan kita dengan Bapa di surga. Mari kita akan berdoa sebelum kita makan roti ini. Biarlah Tuhan saja yang akan menguatkan kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Engkau sangat baik bagi kami. Mari kita akan siapkan roti ini dan kita akan makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami. Dan juga pada pagi ini kita akan megang cawan air anggur ini yang melambangkan darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Semua karena dosa-dosa kita. Mari kita akan berdoa sebelum kita makan. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Ucap syukur karena Engkau sangat baik bagi kami. Kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bilur-Mu tercurah bagi kami dan menyembuhkan segala penyakit dan menghapus segala dosa-dosa kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya Yesus. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya
jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Haleluya. Sementara gelas-gelas anggur diangkat, kita juga mempersiapkan persembahan kedua. Dan pada saat ini, hari ini adalah hari Minggu yang pertama di awal bulan. Kita akan mempersiapkan persembahan persepuluhan. Mari saudaraku, Tuhan sudah begitu baik kepada kita semua. 2 tahun sudah lebih kita tertekan, kita mendapatkan ketakutan, takut ketemu orang, takut jalan ke sana, takut jalan sini. Tapi Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang terpapar, tetapi Tuhan sudah menyembuhkan kita semua. Amin. Begitu baiknya Tuhan kepada kita. Hingga sampai hari ini kita masih bisa beribadah, memuji Tuhan, memuliakan namanya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Kita mau tundukkan kepala untuk ambil persembahan yang kedua ini. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, begitu besarnya Tuhan kasih-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan, untuk ikut dalam ibadah ini, untuk memuji Engkau, menyembah-Mu ya Bapa. Sebab Engkau memang layak menerima setiap pujian, hormat, kemuliaan dari kami ya Bapa. Engkau sudah memberikan terbaik untuk kami Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus segala dosa kami. Tuhan Yesus, Bapa di surga dan Roh Kudus, persembahan kami ini ya Bapa, merupakan persembahan persepuluhan, adalah persembahan yang kami naikkan dengan segala tulus ikhlas kami, dengan segala sukacita kami, sebab Engkau sudah terlebih dahulu memberikan terbaik dan kami juga mau membalas dengan terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Kami naikkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita menaikkan satu pujian. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikat, oh puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Yang sudah bersembahan silakan berdiri. Ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Puji Dia, oh oh oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh oh oh, karena Dia yang perkasa. Puji Dia, oh oh oh, karena kebesarannya. Biar yang bernafas
memuji Dia, puji Dia. Puji Dia, oh oh oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh oh oh, karena Dia yang perkasa. Puji Dia, oh oh oh, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia. Puji Dia, oh oh oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh oh oh, karena Dia yang perkasa. Haleluya. Puji Dia, oh oh oh, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia, biar yang bernafas, biar yang bernafas memuji Dia, biar yang bernafas, biar yang bernafas memuji Dia. Haleluya. Sekali berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita akan tutup ibadah kita. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan menyanyi satu pujian. Haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Mari kita akan berdoa pada pagi ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Pagi ini kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kebaikan-Mu. Ini semua dapat berlangsung dengan baik. Dan biarlah Bapa, Engkau mau tolong bagi kami semua yang hadir pada pagi ini. Engkau yang menjaga dan melindungi kami, sehingga kami tetap sehat dan kuat Tuhan. Dan bagi mereka yang tidak dapat hadir pada pagi ini, Engkau akan menolong Tuhan, supaya mereka boleh datang kembali Tuhan pada minggu yang akan datang. Semua karena lawatan-Mu Tuhan. Engkau mau pulihkan kesehatannya Tuhan. Juga kami bersyukur Tuhan, kami telah menerima kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Tante Hani Tuhan, Engkau mau tolong Tuhan. Supaya semuanya yang dibawakan Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan. Dan Engkau juga mau tolong Tuhan, untuk kesehatan dan keluarganya Tuhan. Kami berdoa, Engkau saja yang akan menolong. Berkatinya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang sangat luar biasa. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Dan biarlah kami selalu hanya bersandar kepada Engkau saja Tuhan. Dan berkatilah Tuhan bagi kami yang hadir pada pagi ini. Dan kami mau Tuhan menerima berkat-Mu pada pagi ini. Biarlah kami akan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan.
Biarlah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan indah dengan Roh Kudus akan mulai hari ini sampai Engkau datang kembali menjemput kami di awan-awan dan kami boleh tinggal bersama-sama Engkau di dalam kekekalan. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin. Selamat pulang, Tuhan berkati.